oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan selesai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara.
Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya, kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik seusai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji, pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf seusai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil, cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat, yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Rakabuming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi, Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta.
Uang saya kembalikan, Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara, Pak, syukuran, sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa, Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka Didik, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah, saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut seusai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta.
Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan selesai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta.
Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik seusai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf seusai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara, Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa, Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas.
kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut, nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka Didi, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden.
UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan selesai Gus Miftah mundur dari utusan khusus Presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik seusai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji, pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf seusai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu.
Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat, yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Rakabuming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi, Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir, Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka Didi, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah, saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024,
Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan seusai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya, kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan.
Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik selesai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji, pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf selesai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran
pembayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir, Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batu bara Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas. Kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus
Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan seusai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya, kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik seusai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji, pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf seusai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu.
Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara, Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa, Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas. Kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya.
Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan selesai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara.
Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik selesai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji, pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf selesai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Rakabuming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta.
Uang saya kembalikan, Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara, Pak, syukuran, sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa, Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka Didik Jos 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah, saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut seusai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta.
Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan seusai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya, kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta.
Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik selesai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf selesai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Rakabuming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara, Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa, Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas.
kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut, nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka Didi, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden.
UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan seusai Gus Miftah mundur dari utusan khusus Presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya, kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik seusai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji, pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf seusai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu.
Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat, yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Rakabuming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi, Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara, Pak, syukuran, sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada.
Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah Sun Haji telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan selesai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan.
Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik seusai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf seusai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Rakabuming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran
bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir, Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batu bara Pak, syukuran, sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik jos 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji berpamitan Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas,
mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan selesai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik seusai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji, pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf seusai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu.
Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Rakabuming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi, Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara, Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa, Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya.
Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan seusai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara.
Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik seusai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji, pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf seusai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan.
Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik jos 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah Sun Haji telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut seusai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta.
Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan selesai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing.
Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik selesai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf selesai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Rakabuming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara, Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa, Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka Didik, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau.
Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan seusai Gus Miftah mundur dari utusan khusus Presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya, kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik seusai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji, pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf seusai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu.
Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi, Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara, Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa, Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada.
Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah Sun Haji telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas, mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan selesai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan.
Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik selesai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf selesai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Rakabuming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran
bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir, Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batu bara Pak, syukuran, sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah, saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari
Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan selesai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya, kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik selesai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji, pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf selesai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu.
Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara, Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa, Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya.
Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan selesai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara.
Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik seusai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji, pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf seusai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Rakabuming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi, Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta.
uang saya kembalikan. Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas. Kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut seusai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta.
Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas, mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan selesai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta.
Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik seusai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf seusai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Rakabuming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara, Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan, Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu.
Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik jos 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah, saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada. Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah, Sun Haji, telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui, Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden.
UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan seusai Gus Miftah mundur dari utusan khusus Presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya, kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan. Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji, penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik seusai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji, pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf seusai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu.
Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran. Namun lirik lagu tersebut diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Bahkan perubahan lirik lagu tersebut sempat viral di media sosial kala persaingan Pilpres 2024. Gus Miftah pun melanjutkan pernyataannya dengan kalimat, yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Kalimat itu dilanjutkan dengan pujian untuk Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah menyebut Gibran yang terlihat cupu namun ternyata suhu. Di satu sisi, Mahfud MD menyinggung soal seorang wali yang tak pernah merendahkan orang lain. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud MD menceritakan sosok yang disebut Wali Bahlul. Adapun cuitan itu ditulis kala viralnya kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh Sun Haji. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak. Video lawas terkait Gus Miftah kembali viral di media sosial. Adapun kali ini menyoroti kemarahan Gus Miftah yang mendapat tarif 75 juta rupiah seusai berdakwah. Gus Miftah marah lantaran tarif tersebut lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Video tersebut diunggah oleh akun X Narkosun pada Selasa 10 Desember. Dalam video itu Gus Miftah bercerita kala dirinya mengisi acara syukuran yang digelar oleh pengusaha batubara. Selain dirinya, acara tersebut juga memanggil seorang penyanyi dangdut yang membawakan 5 lagu. Sedangkan Gus Miftah mengaku mengisi acara tersebut selama 1 jam. Namun Gus Miftah dibuat geram lantaran penyanyi dangdut itu mendapat bayaran sebesar 150 juta rupiah. Sementara dirinya mendapat bayaran 75 juta rupiah. Lantas Gus Miftah mengaku mengembalikan uang tersebut. Hal itu dilakukan lantaran ia yang mengaku sebagai kiai tak terima dibayar lebih rendah daripada penyanyi dangdut. Gus Miftah pun mengatakan peristiwa tersebut dapat membuat anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita sebagai artis dangdut dibanding kiai. Terakhir Gus Miftah meminta agar ustadz dibayar lebih mahal dibanding artis dangdut. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batubara, Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa, Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik, Jos, 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Kiai Usman Ali muncul ke publik setelah dikecam karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Ia lantas mengungkap alasan mengapa baru muncul ke publik. Diketahui Kiai Usman Ali seolah menghilang setelah kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah mencuat ke publik. Ibas tak kunjung minta maaf, Usman Ali didesak untuk segera bertemu penjual es teh Sun Haji dan mengakui kesalahannya. Setelah lama bergeming, akhirnya ia muncul dan memberikan keterangan resmi ke media. Ia meminta maaf atas tindakannya yang dianggap menyinggung. Dirinya menjelaskan keterlambatan memberikan keterangan disebabkan oleh keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sun Haji terlebih dahulu. Menurutnya, ia telah beberapa kali ingin bertemu dengan Sun Haji, namun penjual minuman tersebut tak berada di rumah. Meski demikian, Kiai Usman mengaku telah melakukan panggilan video. Usman menyebut tindakannya di atas panggung semata-mata spontan dan terbawa suasana karena ceramah Gus Miftah yang cair dan penuh humor. Namun dirinya menyadari tindakannya salah. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Sun Haji dan keluarga. Lebih lanjut dikatakannya, peristiwa tersebut akan menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan membawa diri dimanapun berada.
Pedagang es teh yang viral dihina pendakwah Gus Miftah Sun Haji telah tiba di Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ia sekeluarga tampak tersenyum menjalankan ibadah tersebut selesai dihadiahi umroh Gus Miftah. Dilaporkan pada Rabu 11 Desember 2024, Sun Haji beserta istri dan ketiga anaknya sudah berada di Tanah Suci. Foto yang tersebar, kelima orang tersebut tersenyum, berfoto di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Dalam video yang beredar di media sosial, Sun Haji sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah kamera sambil tersenyum. Begitu pula dengan anak perempuan Sun Haji. Adapun diketahui Sun Haji diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah sebagai bentuk permintaan maaf atas hinaan yang ia lontarkan di depan ribuan jamaah. Sun Haji dan keluarga berangkat pada 9 Desember lalu dan sempat berpamitan ke Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Pedagang es teh di Magelang, Sun Haji akhirnya berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sebelumnya, Sun Haji dan keluarganya telah berpamitan dengan pendakwah Gus Miftah. Dilansir dari unggahan akun Instagram Imam Jazuli, Senin 9 Desember 2024, terlihat momen Sun Haji sekeluarga berpamitan di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Penjual es teh berusia 48 tahun itu memeluk erat Gus Miftah sambil meminta maaf dan doa. Gus Miftah juga ikut menangis sambil memeluk erat Sun Haji. Terlihat selain Sun Haji, istri dan anak-anaknya juga akan diberangkatkan umroh sebagai hadiah dari Gus Miftah. Dalam keterangan videonya, Imam Jazuli menuliskan kalimat sarkas mempersilahkan warganet untuk menghujat Gus Miftah. Ia mempersilahkan publik untuk menyampaikan kritikan ke mantan utusan khusus presiden itu hingga merasa puas. Ustadz Adi Hidayat atau UAH buka suara setelah diisukan ditunjuk Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kabar ini menyusul mundurnya Gus Miftah dari jabatan tersebut setelah merendahkan penjual es teh. UAH dalam pernyataan video pada Selasa 10 Desember mengatakan kabar dirinya menggantikan Gus Miftah tidak benar adanya alias hoax. Dia menegaskan dirinya tidak dilantik sebagai utusan khusus presiden atau staf khusus presiden. UAH meyakini bahwa masih banyak orang yang lebih pantas untuk mengisi posisi tersebut. Ulama Muhammadiyah ini juga yakin Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang yang lebih tepat jika posisi tersebut harus diisi. Kendati tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, UAH mendoakan negeri ini. Ia akan tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan secara kolektif. UAH juga akan meneruskan perjuangannya dalam mendampingi masyarakat dan umat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah. Sang Presiden menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Ex-Pangkostrat itu meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Akhir-akhir ini, nama Anies Baswedan terseret dalam kasus Gus Miftah yang menghina Sun Haji, penjual es teh di Magelang. Pasalnya, bermunculan narasi adanya agenda politik Anies Baswedan selesai Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden. Menanggapi dugaan itu, selebgram Clara Sinta buka suara. Respon itu disampaikan Clara Sinta melalui Instagram story-nya pada Selasa 10 Desember. Dikutip dari tribunnews.com, nama Clara Sinta disebut-sebut sebagai penyebar pertama video Gus Miftah yang menghina Sun Haji. Bahkan di media sosial beredar narasi yang mengaitkan kasus tersebut dengan agenda politik Anies. Hal itu terjadi lantaran Clara pernah menjadi bagian dari tim ses pemenangan Anies dalam Pilpres 2024, sehingga publik menuduh Clara sengaja menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Sun Haji untuk melancarkan agenda politik Anies. Melalui Instagram story-nya, Clara tak terima perbuatannya masih dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya kasus Gus Miftah tak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Clara Sinta pun merasa tak enak hati selalu disebut sebagai anak abah. Bahkan keributan soal penyebar video Gus Miftah membuat Clara merasa sungkan dengan Anies Baswedan.
Selebgram Clara Sinta disebut-sebut menjadi orang pertama yang menyebar video Gus Miftah menghina Sun Haji penjual minuman di Magelang, Jawa Tengah. Clara pun mengaku santai dengan tuduhan ini, namun ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang menyeret nama Anies Baswedan di kasus tersebut. Nama Clara Sinta kini menjadi perbincangan publik bahkan hingga trending topik di X. Ia dituduh sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah. Tuduhan itu awalnya muncul di X setelah sebuah akun bernama @lanang_etakat melayangkan ancaman pada Clara Sinta. Akun tersebut meminta selebgram itu untuk mengaku sebagai penyebar video pertama. Bahkan Clara diancam akan diserang dengan opini-opini negatif jika tak mau mengakui perbuatannya. Alih-alih mendapatkan dukungan, akun itu justru diserang balik. Menanggapi hal itu, Clara Sinta seolah tak mau mengambil pusing. Ia hanya sedikit kecewa karena tuduhan itu turut membuat nama Anies Baswedan terseret. Pasalnya, apapun yang dilakukannya selalu disangkut pautkan dengan ex-gubernur Jakarta. Clara pun mengaku sungkan lantaran Anies selalu terkena dampak. Terlebih kasus yang menimpa Gus Miftah ini tak ada hubungannya dengan Anies. Sosok kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik selesai viral video Gus Miftah menghina Sun Haji pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf selesai dirinya ikut menertawakan Sun Haji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 9 Desember 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sun Haji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sun Haji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun saat tiba di sana, rupanya Sun Haji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umroh. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sun Haji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Beredar video lawas saat Gus Miftah menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun sindiran itu disampaikan Gus Miftah di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Dikutip dari Tribun Jakarta, potongan video Gus Miftah diunggah akun Instagram Firmansyah Ali pada Selasa 10 Desember. Dalam video tersebut terlihat Gus Miftah mengenakan belangkon dan kacamata hitam saat sedang berpidato di sebuah panggung. Ia pun menyanyikan lagu Iwan Fals